Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anak-anakku khususnya pada kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang sangat berbahagia dan yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun pelajaran atau tahun ajaran baru ini kita bisa berjumpa lagi dalam sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu MAPEL atau mata pelajaran Quran Hadis kelas 9. Semoga walaupun sistem pembelajaran kita adalah pakai jarak jauh, namun Pak Najih, yaitu saya, nama saya, selalu mengharap bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak tetap mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat berguna, dan anak-anak diberikan kesehatan dan selalu menjaga prokes atau protokol kesehatan dalam masa-masa saat ini. Maka dari itu harapan Pak Najih, pembelajaran ini mari kita tetap semangat dalam menimba dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mata pelajaran yang akan Pak Najih sampaikan kesempatan kali ini adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Baik anak-anak, langsung saja pada kesempatan perdana pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang hukum bacaan mat, yang pada kesempatan kali ini adalah mat lazim. Maka silakan buka mulai dari halaman 5 pada LKS yang telah diberikan pada kalian. Di sini mat lazim, ya, mat lazim ini terdiri dari mat lazim kilmi dan harfi. Kemudian mat lazim kilmi itu kalimat yang terdapat pada kalimat. Itu ada dua, yaitu mat lazim kilmi mukhaffaf atau mukhaffaf kilmi, sama, enggak usah bingung. Jadi nanti jika Anda di luar sana ada yang bilang mat lazim kilmi mukhaffaf atau mat lazim mukhaffaf kilmi, sama. Kemudian juga mat lazim musaqqal kilmi dan mat lazim kilmi musaqqal, sama. Jadi mat lazim musaqqal ini yang terletak pada kalimat adalah dinamakan kilmi mukhaffaf dan kilmi musaqqal, yang artinya mat adalah panjang, lazim itu wajib harus dibaca panjang, kilmi yang terdapat pada kalimat mukhaffaf yang diringankan. Kemudian mat juga panjang, lazim wajib, musaqqal yang diberatkan, kilmi yang ada pada kalimat. Untuk keterangan lebih lanjut nanti. Kemudian yang kedua, yaitu mat lazim yang terletak pada huruf, yang disebut dengan mat lazim mukhaffaf harfi dan mat lazim musaqqal harfi. Ya, mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi.
Mat artinya panjang, lazim artinya harus atau wajib, mukhaffaf diringankan harfi yang ada pada huruf atau fawatihus suwar. Kemudian mat juga artinya panjang, lazim, wajib atau harus, musaqqal yang diberatkan, harfi yang terdapat pada huruf. Untuk memperjelas keterangan dan untuk mempermudah anak-anak memahami tentang cara membaca mat lazim baik ilmi maupun harfi, maka silakan nanti kita tengok pada contoh-contoh di papan yang sudah saya tuliskan, nanti kita uraikan satu per satu. Itu ya, silakan. Oke anak-anak, setelah tadi saya terangkan secara lisan, sekarang kita untuk mempermudah cara membaca dan memahami tentang mat lazim kilmi, ya. Mat lazim kilmi ada musaqqal, ada mukhaffaf nanti atau mukhaffaf. Sekarang kita terlebih dahulu adalah mat lazim musaqqal kilmi. Tadi sudah saya terangkan bahwasanya mat artinya panjang, lazim artinya wajib atau harus, artinya harus dibaca panjang, musaqqal diberatkan, ya, musaqqal diberatkan, kilmi yang ada pada kalimat Al-Quran. Artinya adalah jika ada mat yang pada keterangannya, jika ada mat yang mudah diperbaharui adalah jika ada mat, ini mat do, contoh waladhdallin, dipahami? Jika ada mat, ini mat, ya, harus dibaca panjang pada kalimat. Keterangannya, cara memahaminya adalah jika ada mat tabi'i bertemu tasdid, karena yang diberatkan ini adalah titik berat pada tasdid, idgham. Nah, sing disebut yang dinamakan diberatkan ini adalah diidghamkan atau ada tasdid. Maka dari itu jika ada mat bertemu tasdid dalam kalimat, maka disebut mat lazim musaqqal kilmi. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Berapa? 3 alif atau 6 harokat. Waladhdallin. Ini panjang, beratnya dol. Paham ya? Contoh yang kedua, yaitu jika ada mat, lagi-lagi ada mat yang wajib dibaca panjang. Mat yang harus dibaca panjang itu mat yang gimana? Yaitu yang diberatkan berarti bertemu tasdid. Diberatkan, diidghamkan berarti ada tasdid. Maka yang ada pada kalimat maka disebut kilmi. Cara bacanya at-tammah. Ini. Jika tidak ada tasdid maka menjadi mat tabi'i. Jika tidak ada tasdid maka mat tabi'i. Cara mengingat-ingat yang lebih mudah adalah mat tabi'i bertemu tasdid dalam kalimat. Itu namanya mat lazim musaqqal kilmi. Paham ya? Contoh yang ketiga, as-sakhah. Ini ini mat wajib panjang, mat lazim, mat wajib nah panjangnya dibaca berat, musaqqal, karena ada tasdid. Ini loh yang dinamakan diberatkan karena ada tasdid, yang menjadikan nama musaqqal maupun lazim mukhaffaf nanti perbedaannya. Musaqqal dan mukhaffaf itu ada tasdidnya atau tidak. Kalau musaqqal ada tasdidnya, sakhah, ya, 6 harokat atau 3 alif. Banyak lagi contoh-contoh yang tidak ada di dalam Al-Quran. Silahkan diperhatikan. Yang penting intinya, jikalau ada mat tabi'i, ya,
Mat tabi'i, ta, da, sa. Bertemu tasdid dalam kalimah namanya mat lazim musaqqal kilmi. Paham ya? Terima kasih. Kemudian kita beralih kepada mat lazim mukhaffaf kilmi. Masih kelihatan? Yang contoh ini masih kelihatan? Kalau tidak kita geser sedikit kameranya. Oke. Terima kasih. Sekarang adalah mat lazim mukhaffaf kilmi. Sama, mat artinya panjang, lazim wajib. Berarti yang wajib dibaca panjang, yang harus dibaca panjang, mukhaffaf yang diringankan, kilmi ada huruf. Maksud daripada diringankan adalah tadi. Nek musaqqal iku ana tasdidnya, jika mukhaffaf tidak ada tasdid tapi sukun. Tapi sukun. Contoh, ini kan hamzah alif panjang, tapi bertemu sukun, lam sukun. Ana. Bukan tasdid tapi mat bertemu sukun. Mat bertemu sukun dalam kalimat. Paham? Mat bertemu sukun dalam kalimat itu namanya mat lazim mukhaffaf kilmi, karena ada dalam panjangnya sama. Cuman perbedaannya adalah ya musaqqal itu diidghamkan. Contohnya dol. Tapi jika mukhaffaf itu disukun, bertemu sukun langsung huruf dan harokat selanjutnya. Itu lebih mudah. Paham ya? Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Mat sekarang adalah mat lazim kembali musaqqal, berat lagi namun harfi. Yang dimaksud harfi adalah yang terletak pada huruf, biasanya ada di awal surah Fawatihus Suwar, yaitu di awal pembukaan surat. Contoh, alif lam mim shad. Ini jika diurai maka ini terjadi seperti ini. Sama dengan alif. Kita balik gini. Oke. Alif. Aduh. Maaf. Ini alif. Terus lam, terus mim, terus shad. Nah ini diringkas, kalau jidar diuraikan seperti ini. Alif di dalam huruf ini tidak ada hukum yang mengikat, tidak ada, maka ini berdiri sendiri. Kemudian lam, nah ini lam sukun. Nah ini loh, yang mulai terjadi ada hukum yang mengikat, dikarenakan tadi apa? Mat lazim musaqqal harfi. Kita cocokkan. Lam, ini mat, ya toh? Mat bertemu tasdid, karena ini sukun gandeng ini dijadikan satu menjadi tasdid. Bertemu tasdid, lamnya. Aslinya lam. Lam bertemu tasdid tapi dalam huruf, bukan kalimat seperti dolin, tapi ini dalam huruf Fawatihus Suwar, huruf-huruf yang putus muqatta. Ya, alif lam mim. Ini lam mim. Ini yang namanya mat lazim musaqqal harfi. Yang mana Pak? Yang lamnya. Mohon maaf lupa di LKS kok mimnya. Mohon nanti bisa mohon maaf. Ini semoga nanti, karena ini adalah tayangan YouTube, saya harapkan bisa sampai redaksi pembuat LKS Quran Hadis.
nanti mohon dicermati lagi antara perbedaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Karena di situ banyak contoh-contoh yang kelihatannya kurang pas, yang kurang sesuai dengan, ya silahkanlah nanti kita bisa berkoordinasi atau bertukar pengalaman, karena ini ada sedikit ketidakpasan dalam contoh, hanya dalam contoh. Musaqqal harfi yaitu mad bertemu tasdid dalam huruf. Matin di lam, tasdidnya mana? Mim tasdid. Dalam hurufnya mana? Lam, mim, shad. Ya toh? Mad lazim misalnya. Maka panjangnya 6 harokat nami dalam huruf. Bukan kalau mimnya ini masuk pada mad lazim nanti mukhaffaf. Shadnya masuk pada mukhaffaf. Oke? Untuk sementara nggak usah, jangan bingung aja untuk LKS-nya, lihat sini saja. Nanti diulang-ulang. Ini paham sekali lagi ya, karena ada ketidaksamaan dengan contoh di LKS, maka saya ulang sekali lagi, yaitu tentang mad lazim musaqqal harfi. Ya, kalau di LKS justru ada kekeliruan sedikit, nanti kita sama-sama lah, semoga. Saya ulang, lam mad lazim wajib panjang, lam musaqqal bertemu tasdid. Ini ya toh, lam mim. Nah, jika mim shad nanti hukumnya beda. Kemudian contoh yang berikutnya, tasim mim. Nah ini yang menjadi, yang dikatakan di contoh di LKS justru yang to. Ini mohon maaf, mungkin atau saya yang Pak Najih yang kurang pas, atau mungkin LKS-nya kita koreksi lagi lah. Kalau to ini menurut Jidaran, menurut urean adalah to alif, maka menjadi mad tabi'i. Karena ini dalam huruf, maka mad tabi'i harfi. Ya. Kemudian sin, nah ini karena mad bertemu sukun. Ini kan tidak mad bertemu sukun, maka mad tabi'i. Kalau jika ini mad bertemu sukun dalam huruf, bertemu tasdid, mad bertemu tasdid, bukan bertemu sukun, mad bertemu tasdid, karena di sini ada mim. Nah, maka dalam huruf sim, sinnya ini adalah mad tabi'i harfi musaqqal, mad lazim musaqqal harfi. Sekali lagi, yang sinnya adalah sin dalam to sim mim mad lazim musaqqal harfi. Apa alasannya? Adalah sin ini adalah mad bertemu sukun dalam huruf. Nah, to-nya apa? Mad tabi'i harfi. Mimnya adalah apa? Karena dalam huruf bertemu sukun, mad bertemu sukun. Sekarang kita berlanjut kepada mad lazim mukhaffaf harfi. Nah ini mad lazim, ini masih kena kamera ya. Mad lazim mukhaffaf harfi, mad artinya panjang, lazim wajib atau harus, mukhaffaf ringan artinya tadi. Jika musaqqal hubungannya dengan tasdid, kalau mukhaffaf hubungannya dengan sukun. Harfi yang ada dalam huruf fawathihus suwar atau huruf-huruf yang putus. Huruf-huruf yang putus. Nah, huruf-huruf yang putus. Contoh, kaf, ha, ya, ain, shad. Saya ulang. Kaf, ha, ya, ain, shad. Saya uraikan. Kafnya ini adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Apa sebabnya?
Karena kaf ini adalah mat yang bertemu sukun, bukan bertemu tasdid. Kaf kan ka alif fa sukun kaf. Ya toh? Tidak ada tasdid. Ha, maka di LKS malah menyebutkan hayun tohur. Hayun tohur itu mat tabi'i harfi. Ha ini adalah mat tabi'i, ya mat tabi'i. Ain bisa masuk kepada mat lazim mukhaffaf harfi karena ain tidak bertemu tasdid. Mat bertemu sukun dalam huruf adalah mat tabi, mat lazim mukhaffaf harfi. Shad. Mat apa Pak? Mat lazim mukhaffaf harfi. Apa alasannya? Ini adalah jika kita tulis adalah shad. Nah, tidak ada tasdid. Maka tergolong adalah yang diringankan. Jika diberatkan bertemu tasdid. Yasin. Ya adalah mat tabi'i harfi. Karena apa? Mat ya kan cukup seperti ini. Jika dikatakan mat lazim mukhaffaf mana? Kan tidak ada. Kan hanya bertemu sukun. Tidak ada sukun, hanya ya. Fathah diikuti alif mat tabi'i. Ya kasrah diikuti ya sukun mat tabi'i. Dumah diikuti wawu sukun mat tabi'i. Ini fathah diikuti alif mat tabi'i. Jika tidak bertemu tasdid sukun ya toh? Tasdid atau sukun. Itu mat tabi'i. Maka ini mat tabi'i ya sin karena mat bertemu sukun dalam huruf maka dikatakan mat lazim apa? Mukhaffaf harfi. Inilah ada sedikit perbedaan dan kemungkinan kalau nanti saya yang salah ya mohon untuk bisa dibetulkan kalau sampai ke redaksi pencetakan ini apa Quran hadis cetakan mana itu? Takwa. Ini takwa. Mohon diteliti lagi tentang mat lazim. Kalau mungkin saya yang salah mohon maaf sebelumnya dan mungkin keterbatasan dari pengetahuan saya, tapi tolong kita sama-sama terbuka, kita pelajari lagi, kita cari lagi mana yang lebih tepat untuk karena ini adalah pembelajaran anak-anak dan ini adalah ilmu cara membaca Al-Quran. Jika kita salah maka akan sangat fatal dan berbahaya karena ini adalah ilmu-ilmu termasuk ilmu membaca Al-Quran. Maka nanti bacaan Al-Quran jadi salah yang akan mengakibatkan berdosa. Maka dari itu sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang tahu tentang kebenaran yang hak dan kita sama-sama belajar untuk berusaha mana yang benar, bukan berarti saling menyalahkan atau saling mengoreksi aja. Karena di sini ada pernah saya kirim ke redaksi namun tidak ada tanggapan, hanya ada nanti dipelajari ternyata keluar seperti ini lagi, maka itu nanti sekali lagi mari kita belajar lagi untuk mengoreksi contoh-contoh yang ada di LKS ini. Begitu anak-anak untuk pertemuan pertama kali ini tentang mat yang materinya ada di kelas 9. Jika dalam saya menyampaikan ada khilaf, semoga Allah mengampuni dan anak-anak bisa menangkap dan menerima pelajaran yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah, manfaat dan menjadikan bacaan Al-Quran menjadi benar. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.